أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Al-Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang baik ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur ini. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaatul madaninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan telah kami muliakan beliau guru kami, orang tua kami Al-Ustaz Sarmaji selaku Ketua BKM Mushola Baitul Alim. Yang kami hormati pula kesepuhan yang ada di lingkungan kita, yaitu beliau Al-Ustaz Bukhari, dan kepada para ustaz yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Dan juga kepada para jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga semangat kita dari awal, tengah sampai akhir. Kadang kita itu semangat di awal, kendor di tengah, abur ya, kadang begitu, kadang sebenarnya fakta. Selanjutnya kami atas nama pribadi terlebih utama mengucapkan rasa minta maaf. Berdirinya di sini bukan mau menggurui atau mau melangkahi dari siapapun, terutama guru kami di sini, melainkan ada titipan atau bisikan dari beliau guru kami menyampaikan sepatah-dua kata yang mungkin sebenarnya kami juga tidak ada persiapan sebenarnya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lahir ke alam dunia ini melalui wasilah orang tua kita, melalui rahim ibu kita, yaitu dalam keadaan dua. Yang pertama yaitu di dalam keadaan fakir, dan juga yang kedua dalam keadaan fakir. Apa itu fakir? Fakir itu kita lahir ke alam dunia ini tidak membawa apa-apa. Pak Bukhari yang sekarang mempunyai motor yang berapa Pak Bukhari? Ada 3 kalau nggak salah.
rodanya 6. Itu nggak dibawa waktu lahirnya, tapi sekarang sudah ada, dimiliki oleh Pak Bukhari. Dan harta-harta kita yang kita miliki, rumah dan lain sebagainya, itu kita lahir tidak kita bawa. Dan juga yang kedua yaitu hakir, yaitu dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Itu suatu keadaan yang mesti kita akui. Namun kita lahir ke alam dunia ini di dalam keadaan bersih, tidak mempunyai dosa atau maksiat. Namun seiring berjalannya waktu, kita semua secara tidak sadar bahwa kita selalu melakukan dosa. Tidak ada dari keluar dari kita selain setiap hari itu melakukan dosa atau maksiat, baik kita sadar ataupun tidak. Dan yang lebih parah daripada itu adalah ternyata dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menutupi daripada hati kita. Anggaplah ada sebuah kain putih, kain putih nggak ada apapun. Ketika ada satu tetes tinta yang gede-gede, maka kain putih itu dia tidak akan sempurna lagi putih. Kita bayangkan kalau setiap hari kita bikin dosa satu titik, dua titik, dan seterusnya sampai kita wafat 60 tahun, 80 tahun itu satu hari satu titik, jangan banyak-banyak kalau satu hari satu aja cuma. Kita bayangkan kalau kita biarkan begitu saja, tidak kita hapus, tidak kita buang, maka dosa itu lama-lama akan menjadi, atau kotoran tadi, titik tadi akan menjadi pekat, nempel di hati kita. Dan naudzubillah sampai kita bawa mati, naudzubillah. Oleh karena itu, kami pribadi mengajak kepada kita semua agar hati kita selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berusaha berikhtiar untuk menjauhi daripada dosa yang setiap hari kita lakukan. Terkadang memang menguntungkan buat kita. Kita berusaha menjaga mata kita, tapi ternyata di lapangan itu yang kita jaga itu gak mampu menjaga kita. Gitu. Kalau kita marah ya kita juga selalu berdoa kayak gitu ya. Bawa motor kita. Tapi kalau kita lihat sekali saja tidak apa-apa. Tapi kalau sekali lagi seterusnya, maka itu bakal menjadi satu dosa, dan itu akan menjadi bibit hitam di dalam hati kita. Secara kita tidak sadar. Innal mu'minuna idza aznaba kana nuqtatun syaudah. Sesungguhnya ketika mukmin itu melakukan dosa, seiring dengan dosa yang dilakukannya itu, maka titik tinta itu nempel di hati kita. Makanya jangan salahkan, kalau di bulan Ramadan ini banyak di antara saudara kita yang tidak berpuasa. Ya Allah, mungkin salah satu di antara itu semua adalah bahwa di dalam hati ini jauh daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala dosa dan maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tarawih yang sangat kami hormati, adapun Allah untuk menghapus daripada kita tersebut adalah dengan cara kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wujudkan istighfar itu juga di dalam salat kita. Menurut pemahaman kami dari guru kami, yaitu apabila kita merasa diri kita berdosa, maka wajibkan diri kita untuk melakukan salat sunat taubat. Bukan soal berubah jadi wajib, bukan. Tapi wajibkan bagi diri kita pribadi, baik itu setiap malam, seminggu sekali,
atau sebulan sekali ataupun seumur hidup sekali. Jadi kan kewajiban, bukan kewajiban, tapi jika kita merasa bahwa kita itu mempunyai banyak dosa dan maksiat, maka wajibkan diri kita untuk melakukan sholat sunnah taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin segitu dulu, insya Allah besok kalau panjang umur kita lanjutkan, karena juga waktu terlalu malam nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.